Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat. Selamat datang, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Saya Rijal Mahdi, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tayyib syabab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ya, soal-soal latihan TOEFL ya, uji coba kemampuan bahasa Arab seseorang ya. Kita tahu dewasa ini banyak kampus yang mensyaratkan profil lulusannya punya skor TOEFL tinggi ya. Ada yang mensyaratkan 450, ada yang mensyaratkan 500 bahkan ya. Bahkan juga kita tahu bahwa skor TOEFL ini dibutuhkan untuk kawan-kawan yang ingin berangkat ke luar negeri atau kawan-kawan yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang pasca sarjana ya. Mudah-mudahan video ini dan pembahasan soal-soal TOEFL ini bermanfaat bagi antum dan antuna. Insya Allah kita akan bahas satu atau dua soal pada kesempatan kali ini. Oke, untuk soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini saya share ke antum dan antuna. Silakan perhatikan dan diikuti layar yang sudah ada di hadapan antum semua ya. Tayyib, kita bahas ya soal pertama ya. Ini ada soal di depan antum dan antuna ya. Soalnya begini ya. Yu'addul Imam Ahmad min abraz titik-titik al-hadis ya. Kita disuruh memilih antara alif, ba, jim, dal ya. Kira-kira di antara 4 kalimat ini mana yang sesuai ya di mengisi titik-titik ini ya. Oke, karena tentunya kawan-kawan yang belajar TOEFL ini kemampuan bahasa Arabnya sudah di atas rata-rata ya. Karena kalau dari segi arti saya yakin ini semua kita sudah tahu nih artinya ya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal termasuk titik-titik ya di antara titik-titik hadis ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini berarti ya soal ini bicara tentang Imam Ahmad ya. Kita tahu Imam Ahmad bin Hambal itu adalah di antara perawi hadis ya, min abraz ya al hadis. Jadi di antara perawi hadis. Oke. Kalau saya kasih bocoran dan kuncinya untuk mengerjakan soal ini dan untuk memilih mana yang lebih tepat antara alif, ba, jim, dal ini ya. Kuncinya di sini ya, di kalimat ini min abraz ya. Kita tahu abraz itu adalah isim tafdil ya. Isim tafdil ya. Kaedahnya kalau isim tafdil ya, setelah isim tafdil itu berbentuk jamak, maka isim yang berada setelah isim tafdil itu adalah ma'rifah ya. Oke, kalau jamak dia harus ma'rifah. Oke, contohnya afdal al-ibadat ya. Afdalul ibadat ya. Al-ibadat itu mu'arraf ya, dan dia adalah jamak. Oke, afdal al-ibadat ya. Atau langkah kedua setelah isim tafdil itu kalau dia mufrad satu bukan jamak ya, dia harus nakirah ya. Misalnya kalau tadi min abraz atau min afdal al-ibadat, maka kalau seandainya pilihan keduanya min afdalu ibadatin ya, harus antara dua itu ya. Antara jamak atau mufrad ya. Kalau jamak dia harus ma'rifah, kalau mufrad dia harus nakirah ya. Oke, sekarang kita lihat di pilihan ini. Semuanya ini ya sepertinya mengarah kepada jamak ya, kepada jamak ya. Oke, kalau
kita lihat soal jawaban nomor 1 ya, alif rawahu ya, nggak sesuai ya. Tidak sesuai karena ini bukan isim ya, tapi ini adalah fi'il ya, fi'il rawahu ya, min abraz rawahul hadis, nggak mungkin ya. Oke. Ini ruwat, ruwatun pakai ta maftuhah ya, ta maftuhah ya. Oke. Yang ketiga, jawaban yang ketiga jim ya, ruwat, ruwat ya, pakai ta marbutah ya. Ini sama-sama jamak ini ya, sama-sama jamak. Dan yang ketiga ini dan yang keempat ini adalah rawi al hadis ya, enggak, kurang cocok ya, kurang cocok. Oke. Jawabannya ini antara ba dan jim, antara ba dan jim ya, antara ba dan jim. Tapi kalau kita lihat ya, rawin, rawiyun itu jamaknya apa? Ruwat ya, ruwat. Oke. Cuman penulisannya ruwat itu adalah, silakan cek di kamus, ruwat itu adalah dengan ta marbutah ya. Dengan ta marbutah ya. Jadi yang betul adalah yang jim ini ya. Yu'addu al-Imam Ahmad min abraz ruwatil hadis ya. Imam Ahmad tergolong salah satu di antara perawi hadis yang terkenal ya. Oke. Kenapa jawabannya ruwat? Karena tadi ya, kuncinya di sini ya. Setelah isim tafdhil ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dia berbentuk jamak ya, kalimat yang berada setelah isim tafdhil itu berbentuk jamak dan dia harus ma'rifah ya. Ini ma'rifahnya karena dia adalah mudhaf ya. Kalau seandainya ini kita pilih di situ ya, dia adalah mudhaf, al hadis adalah mudhafun ilaih ya. Ini jadi sangat cocok sekali ya. Oke. Karena di sini yang diminta itu adalah jamak ya. Di sini yang ada jamak cuman ini ya. Ini baru bisa betul juga kalau seandainya ada pilihan min abrazi rawin misalnya fil hadis. Mungkin saja itu bisa betul ya. Tapi di antara pilihan ini yang sangat betul dan sangat cocok adalah yang jim ya, ruwatul hadis ya. Alasannya di tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke, yu'addu al-Imam Ahmad min abraz ruwatil hadis ya, ruwatil hadis. Oke, itu soal pertama kita pada hari ini. Baik. Kita masuk ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ada kalimat di sini haula irrijal ya'maluna bisamtin ya. Mereka para laki-laki itu bekerja dengan diam-diam ya, atau senyap bahasa Malaysianya ya. Idza aratta tahwil al-jumlati ila fi'liyah wajaba an taqul ya. Ini kalimat adalah kalimat ismiyah ya, yang di garis bawah ini adalah jumlah ismiyah ya. Kalau jumlah ismiyah ini kita robah ya, kita robah jadi jumlah fi'liyah, itu jadinya seperti apa ya? Apakah seperti yang ada di jawaban alif atau ba atau jim atau dal ya? Jadi ini perintahnya memindahkan kalimat ismiyah kepada kalimat fi'liyah ya. Yang cocok adalah haula irrijal ya'maluna bisam. Yang paling cocok adalah yang ba ya, yang B. Kenapa yang B? Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau yang A itu fiilnya itu tidak mesti sama dengan fa'ilnya ya. Kalau ini jamak, ini tidak mesti juga jamak ya. Kalau yang mesti sama itu adalah kalau dia berada dalam bentuk jumlah ismiyah seperti ini. Ar-rijal
Ini ar-rijal, ini jamak. Oke, ar-rijal ini jamak. Ya'maluna harus jamak juga ya. Kalau ini jumlah ismiyah, karena ini jumlah ismiyah ya. Kalau di jumlah fi'liyah itu tidak mesti sama. Kalau fi'ilnya terlebih dahulu, nggak mesti sama dengan rijalnya. Ya, boleh dan diutamakan ya, diutamakan dalam bentuk satu ya. Ya'malu haula'ir rijal bisam. Ya'malu haula'ir rijal bisam ya. Oke, yang jim salahnya tidak ada nih ya. Karena jumlahnya salahnya di sini ya. Di ya'malu ya. Harusnya kan ya'maluna ya. Kan tidak ada huruf atau adat yang bisa membuang nun. Kenapa harus dibuang nunnya? Kan nggak ada sebabnya, ya kan? Harusnya kan ya'maluna. Ya kenapa dibuang nunnya? Kan hazfun nun itu tidak ada di sini ya. Tidak ada kalimat atau harf yang mengharuskan untuk dibuang nunnya. Hazfun nun tidak ada ya. Oke. Yang dal ya'maluna bisamtin haula'ir rijal. Ya, ini agak kacau ini kalimatnya, tapi sebenarnya masih bisa dipahami karena dirubah-rubah nih bentuknya. Ya'maluna bisamtin haula'ir rijal ya. Terlalu jauh ya, terlalu jauh karena kita tahu dalam di dalam struktur kalimat itu ada fi'il. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, ada objeknya, ada maf'ul bihnya ya. Ini terlalu jauh. Ya'maluna bisamtin haula'ir rijal. Harusnya ya'malu haula'ir rijal bisam ya. Yang betul adalah yang ba, yang B ya. Oke. Itu soal kita kedua pada kesempatan kali ini. Oke. Terakhir ya, untuk kali ini kita bahas satu soal lagi yang ketiga. Haddid al-kalima al-munfasilah fil makna min bainil kalimat taliyah. Ya. Tentukan satu di antara 4 kata ini yang tidak sejenis dengan kata yang lainnya. Ya. Jadi 3 kata dari 4 kata ini satu jenis, yang satunya tidak satu jenis. Ya. Tidak sejenis artinya. Maksudnya ini dari segi arti ini ya. 3 dari katanya satu jenis artinya, satu arti, yang satunya beda ya. Haddidil kalimah. Yang mana itu? Ya. Asy-syuja artinya apa ya? Asy-syuja yang berani ya. Asy-syuja yang berani. Oke. Al-jari ini juga berani ya. Ini juga berani. Berarti ini sejenis dengan ini ya. Oke. Yang jim as-sakhi. As-sakhi ini dermawan ya. Ini berani, ini dermawan. Al-miqdam ini juga pemberani, ini pioner, ini paling duluan terus ini. Al-miqdam ya. Berarti dia juga berani ya. Berarti antara alif, ba dan jawaban dal itu satu jenis ya, satu arti ya. Yang beda adalah as-sakhi ya, as-sakhi. As-sakhi ini artinya dermawan ya. Berarti asy-syuja, al-jari, al-miqdam itu satu arti ya. Jadi kalimat yang tidak sejenis dengan 3 kata ini adalah as-sakhi ya. As-sakhi yang berarti dermawan ya. Baik, syabab, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan pembahasan 3 soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum dan antuna yang ingin mengejar skor TOEFL yang tinggi, baik itu untuk keperluan kelulusan dari satu kampus atau ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau lanjut studi di pascasarjana di dalam negeri ya. Demikian, insyaallah kita sambung lagi pada lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.